Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Filsafat. Sebelum kita berdiskusi, lebih baik kita berkenalan satu sama lain lah ya. Betul. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Fauzan dan di sini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh partner diskusi hari ini. Coba diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman dan terlebih terima kasih saya kepada Mas Ahmad Dede Fauzan yang sudah mengundang saya nih. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana sebagai partner diskusi Ngopi Filsafat pada kesempatan kali ini. Karena sebelumnya saya sudah di spam beberapa kali ya kan untuk diajak ayo ngopi gitu bareng, kita bahas apa aja lah pokoknya dibahas gitu. Ternyata taunya filsafat. Karena berhubung filsafat ini saya juga masih penasaran juga kan. Jadi Mas Dede juga penasaran, jadi saling ingin tahunya muncul lah. Terlebih saya karena wah sepertinya asik nih gitu kalau udah bahas perihal ngopi-ngopi, tapi bebas lah mau ngebahas apapun itu. Nah jadi seperti itu, saya terima kasih kepada Mas Dede Ahmad Fauzan telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kesibukan Bang Ham ini ya sangat ketat lah ya, bisa dan juga bisa menyempatkan diri di ruang diskusi inilah. Terima kasih. Betul. Nah, pada diskusi kita hari ini Bang Ham, kita ini akan membahas terkait tema besar Bang Ham. Sebuah cabang filsafat lah, istilahnya seperti itu, yaitu terkait ontologi dan epistemologi. Kita akan membahas terkait kenalan dengan ontologi, epistemologi dan hubungannya dari keduanya gitu Bang. Betul. Jadi nanti saya yang membahas juga ya berarti ya. Ternyata benar nih saya diundang, ternyata diajak beneran filsafat nih. Saya tidak expect juga ya kan bakal membahas filsafat karena saya sudah tertarik dari awal ngopinya gitu loh. Tertarik dengan ngopinya sebelum masuk pembahasan. Betul. Sebenarnya Bang, ngopi itu hanya berupa sebuah metafora saja sebenarnya. Betul. Metafora saja. Ada enggaknya kopinya itu bukan berarti kita itu tidak berdiskusi. Betul. Tapi itu hanya metafora lah. Betul. Tapi kita punya kopi di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya kopi juga sebagai penyambung suasana. Seperti itu Bang. Baik. Oke lah, kita akan masuk lah ya ke diskusi kita hari ini. Kita pertama kenalan dulu lah ya dengan si ontologi itu. Bang Ham mungkin bisa menjelaskan apa itu ontologi, seperti apa ontologi itu, mungkin langsung dijelaskan saja. Pada ruang kita kali ini yang ngopi filsafat ya, bahas dikit-dikit lah ya kan. Yaitu kita harus kenalan sama ontologi nih. Nah jadi apa sih ontologi itu? Jadi gini, ontologi itu membahas sesuatu yang benar-benar ada. Nah, ontologi ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat ya kan, yang mana itu benar-benar membahas sesuatu yang ada gitu. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya sesuatu yang benar-benar ada atau hal yang eksis yang di dunia ini yang bisa kita sentuh. Contoh kayak meja, HP, kopi, bahkan hal-hal yang nggak kelihatan kayak ide, pemikiran, bahkan Tuhan sekalipun gitu kan. Bahkan Tuhan sekalipun dibahas dalam ontologi. Nah jadi kenapa bisa ada nama ontologi? Nah ontologi itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani kan. Iya betul, ontologi dibagi jadi dua, ada onto dan logos. Nah apa itu onto? Onto adalah yang berarti sesuatu yang ada, kemudian logos adalah pemikiran. Nah jadi gampangnya itu ontologi adalah membahas sesuatu yang benar-benar ada. Nah seperti itu. Oke. Dari penjelasan Bang Ham tadi terkait ontologi, saya merasa penasaran dengan ontologi ini. Betul. Mungkin Bang Ham bisa menjawab rasa penasaran. Rasa penasaran saya. Itu terkait bagaimana sesuatu itu dapat dikatakan ada. Nah, seperti itu Bang Ham.
Iya, betul betul. Bagaimana sesuatu itu dikatakan ada. Ya. Nah, betul sekali nih, bener-bener banget. Ini yang kita bahas adalah ontologi gitu ya. kan. Nah, sesuatu yang ada atau sesuatu yang bisa dikatakan ada itu bagaimana sih gitu kan. Ya, nah, jadi kita tuh ada jawaban menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan empiris, ada pendekatan rasional, pendekatan secara eksistensial, kemudian pendekatan secara spiritual. Nah, jadi saya ambil dua aja deh. Mungkin sudah cukup menjawab ya kan, dua pendekatan. Boleh. Dua pendekatan yang saya ambil, yang pertama yaitu empiris, nah kedua rasional. Nah, secara empiris, kalau sesuatu itu bisa dilihat atau disentuh, maka atau bisa diukur, nah maka sesuatu itu ada, itu secara empiris. Nah, seperti itu. Berarti secara empiris ini dapat dilihat, dapat disentuh, dapat diukur. Berarti berdasarkan panca indera manusia, ya, ya? Betul. Oke. Kemudian secara rasional nih. Nah, secara rasional kan itu, kalau secara rasional sesuatu yang bisa kita pikirkan secara logis. Nah, sesuatu yang kita pikirkan secara logis, maka itu ada gitu. Nah, itu pendekatan secara rasional. Oke. Ya, dari pendekatan yang Bang Ham barusan jelaskan, sedikit mengurangi rasa penasaran saya terkait ontologi ini. Ya, oke, terima kasih Bang Ham. Ada beberapa buku yang saya baca, Bang Ham. Di sana itu ada yang namanya aliran-aliran di ontologi. Nah, mungkin Bang Ham bisa menjelaskan terkait aliran-aliran apa saja yang ada di ontologi itu. Oke, baik. Jadi aliran-aliran ontologi itu juga ada ya rupanya di dalam ilmu filsafat gitu kan. Ya. Nah, ada berapa ya, kalau tidak salah itu 5. Nah, jadi aliran-alirannya yang pertama itu yang kita ketahui bersama itu aliran realisme, idealisme, materialisme, dualisme, dan apa yang terakhir, eksistensialisme. Nah, baik. Nah, kita ketahui dari 5 itu mungkin 2 juga cukup ya kan? Boleh ya. Yang pertama itu aliran realisme. Nah, aliran realisme itu bagaimana tuh gitu kan? Jadi aliran realisme adalah menganggap bahwa realitas itu objektif gitu kan, yang ada di luar pikiran manusia. Seperti itu. Kalau kita ambil contoh batu. Nah, batu itu tetap ada gitu kan, walaupun tidak ada yang melihatnya gitu. Jadi batu tetap ada. Oke. Iya, bisa dimengerti lah ya kan. Batu tetap ada walaupun tidak ada yang melihatnya gitu kan. Oke, mungkin saya akan menganalogikan kembali ya, betul. terkait realisme ini. Yang dimana kan berdasarkan objek berarti ya. Iya, betul, objektif. Contohnya nih ada buku nih. Nah, buku ini semisal nih tidak ada di sini ya. Saya mungkin umpetin. Karena itu objeknya buku, di pikiran saya itu merasa buku itu ada, ya kan? Berasa melihatnya, meskipun itu tidak ada, padahal ada di pikiran. Karena secara realisme itu realitas gitu kan? Itu ada walaupun tidak ada yang melihatnya gitu. Begitu, itu secara aliran realisme. Kemudian aliran dualisme. Atau aliran idealisme. Nah, aliran idealisme itu menekankan bahwa yang memang benar-benar ada itu adalah ide dan pikiran. Ide atau pikiran. Kenapa seperti itu? Karena ini bersangkutan dengan aliran realisme. Karena sesuatu yang realitas tergantung pada kesadaran. Karena idealisme itu ide yang menekankan ide atau pikiran itu selalu selalu sadar pastinya. Maka dari itu realitas itu tergantung pada kesadaran. Nah, seperti itu. Saling berelasi. Iya, betul. Mungkin itu yang dari 5 aliran mungkin 2 cukup lah ya. Cukup. Oke. Dari pembahasan tadi ya,
terkait pengertian apa itu ontologi, juga aliran-aliran yang telah disampaikan. Apa namanya, menghilangkan rasa penasaran saya lah. Oke. Terima kasih Pak Ham. Iya. Mungkin terkait pengenalan ontologi cukup di sini saja mungkin ya. Ya, betul. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang lain juga ya. Ya, betul. Oke. Kembali kita membahas ilmu filsafat, yakni epistemologi. Nah, Mas Fauzan, dari Mas Fauzan sendiri mengenai epistemologi itu seperti apa? Karena yang saya ketahui hanya ontologinya saja, seperti yang tadi saya bahas ya kan. Nah, dari Mas Fauzan boleh tuh ngasih penjelasan ke saya gitu. Epistemologi itu apa sih gitu. Terkait epistemologi ya, sama saja seperti ontologi, epistemologi ini ya cabang daripada filsafat. Dari kata epistemologi nih, kenalan dulu deh epistemologinya. Iya, betul. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani. Berarti sama dengan ontologi ya? Sama. Nah, epistemologi, epistem ya, yang berarti pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu. Berarti dengan demikian epistemologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hakikat, asal-usul, batas, dan validitas pengetahuan. Oke. Nah, dalam praktiknya epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, seperti apa yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu. Nah, seperti yang dibahas tadi ontologi terkait Bang Ham tadi tuh apa itu pengetahuan, ya kan? Itu ontologinya. Nah, sedangkan epistemologinya itu bagaimana cara mengetahui itu pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi supaya sebuah keyakinan itu bisa disebut sebagai pengetahuan, itu menurut bahasa filsuf klasik harus memenuhi 3 unsur utama. Harus memenuhi 3 unsur utamanya dulu. Yang pertama belief, yaitu keyakinan. Keyakinan. Ya, seseorang harus percaya pada suatu hal itu. Yang kedua kebenaran, truth. Hal itu harus benar secara fakta dan realitas. Nah, yang ketiga itu justifikasi, atau harus ada alasan ataupun bukti yang mendukung kepercayaannya. Seperti itu. Nah, sudah mengenal epistemologi nih. Nah, jadi ada dalam epistemologi itu ada teori-teorinya enggak sih gitu? Teorinya atau seperti pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang seperti ada pendekatannya lah gitu maksudnya. Atau teorinya lah Mas dari epistemologi tersendiri itu. Ya. Mungkin kalau masalah itu ya, epistemologi ini membahas dari mana pengetahuan itu berasal. Ada beberapa teori utama juga. Secara empirisme ya, pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi ya, yang sudah disampaikan tadi kata di ontologi tadi itu berdasarkan panca indera manusia ya gitu. Dan juga ada rasionalisme ya, berdasarkan akal dan logika. Terus nah di sini tuh ada intuisionisme. Ini lebih berbeda dari ontologi ya. Ya, ini lebih dalam lah. Pengetahuannya itu yang datang dari intuisi langsung, tidak melalui logika panjang atau observasi. Contoh nih, aku sadar aku ada. Nah, tanpa harus membuktikan lewat bukti luar. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi aku sadar aku ada. Ya sadar gitu, kita tuh ada. Nah, itu intuisi itu. Terus ada otoritas, terus ada juga otoritas itu pengetahuan didapat dari orang-orang terdahulu. Dari ahli lah contohnya. Dari ahlinya ya. Mengutip dari ahli seperti itulah. Dan juga ada wahyu. Nah, kalau wahyu kan udah tahu lah ya. Wahyu itu emang didapat oleh orang-orang tertentu gitu. Berarti karena epistemologi ini kan tadi adalah mengetahui ilmu pengetahuannya ya kan. Berarti dengan teori wahyu tadi itu kan adalah yang langsung diberikan ya, orang langsung mengetahui itu wahyu. Yang menerima wahyu. Tuh. Nah, jadi epistemologi ini kita sebagai manusia itu bagaimana cara kita berpikir
itulah ya. Jadi bukan cuma percaya tapi juga mengerti kenapa kita percaya gitu. Oh ya, jadi kita harus bukan hanya percaya tapi harus mengerti juga. Iya, harus membuktikannya juga. Seperti itu epistemologi. Kalau di dalam epistemologi itu apakah ada permasalahan gak sih? Permasalahannya maksudnya gimana dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gimana itu epistemologi dalam kehidupan sehari-hari misal? Disclaimer dulu, jadi epistemologi bukan cuma buat filsuf tapi juga penting untuk kita semua sebagai masyarakat. Berarti sebagai manusia awam juga epistemologi penting sekali. Makanya harus belajar lah itu istilahnya. Yang dimana kan kita banyak lah media sosial yang di masyarakat itu, hampir semua lah masyarakat menggunakan media sosial kan. Betul. Kan di media sosial itu banyak berita yang hoax ataupun kita kan harus sebagai user itu harus pintar-pintar dalam mencari informasi-informasi yang ada di media sosial. Betul. Ya kan, harus terjamin faktanya, terjamin kebenarannya. Gitu loh. Kan kalau emang informasi yang hoax itu sangat merugikan sekali bagi halayak ramai. Jadi epistemologi ini memang penting sekali lah ya, karena membahas pengetahuan untuk kita mengetahui ilmu pengetahuan tersebut ya kan. Jadi itu saja dari Mas Fauzan. Saya sebagai pendengar partner podcaster kita Ngopi Filsafat ya kan. Jadi bukan sedikit ya, sudah cukup memberikan jawaban atau dapat saya ketahui gitu. Ternyata epistemologi seperti ini loh gitu. Jadi yang tadinya ontologi itu membahas hanya adanya doang, berarti kalau kita nggak tahu kan kurang gitu ya kan. Jadi harus cari berarti di epistemologi gitu. Berarti saya bersyukur sekali hari ini atau pada kesempatan kali ini bertemu dengan Mas Fauzan karena sudah mengetahui apa itu epistemologi. Terima kasih Mas Fauzan. Kita kembali ke berikutnya. Tadi kita sudah berkenalan dengan ontologi dan epistemologi. Nah, tadi juga sudah disenggol oleh Bang Ham terkait hubungan antara ontologi dan epistemologi tadi, yang dimana ontologi ini membahas tentang apa yang ada. Nah, sedangkan epistemologi itu membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu itu ada. Gitu kan. Betul. Hubungan keduanya ini sangat penting karena kita memahami realitas ya, sebagai ontologinya. Nah, sangat mempengaruhi cara kita memperoleh pengetahuan itu secara epistemologinya. Nah, dan sebaliknya cara kita mengetahui sesuatu akan menentukan bagaimana kita menganggap sesuatu itu ada atau nyatanya. Seperti itu. Mungkin Bang Ham juga mengetahui lah terkait relasi antara ontologi dan epistemologi ini. Baik. Jadi ontologi dan epistemologi itu kan berhubungan gitu kan, saling berhubungan. Ontologi dan epistemologi berhubungan gitu kan. Nah, jadi secara sederhananya itu ontologi menjawab pertanyaan apa yang ada. Nah, sementara dari epistemologi yaitu menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu yang benar-benar ada itu bahwa itu benar gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain ontologi itu menentukan apa yang dianggap layak gitu kan. Nah, untuk diteliti atau dipahami. Nah, sedangkan epistemologi sendiri yaitu menentukan bagaimana kita mendekati bangun pemahaman atas objek tersebut. Maka dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia penelitian ilmu filsafat juga gitu kan, bahwa kita tidak bisa nih memisahkan antara ontologi dan epistemologi. Seperti itu. Dapat diibaratkan dua sisi dari satu koin lah. Nah, betul, dua sisi dari satu koin karena mereka satu dalam satu kesatuan gitu kan. Karena
dua dalam satu kesatuan itu kan sisinya hanya mereka berdua yang ini. Saling berhubungan gitu. Seperti itu. Oke lah, berarti antara ontologi dan epistemologi ini sangat benar-benar bermanfaat lah bagi khalayak ramai ya, khususnya seperti kita lah sebagai mahasiswa lah ya. Yang dimana kita itu harus benar-benar kritis dalam mencari masalah, mencari solusi masyarakat itu, seperti itu lah ya. Apalagi kita banyak nantinya ada penelitian juga kan. Kita harus benar-benar mencari seluk beluknya seperti itulah. Oke. Mungkin pembahasan kita di Ngopi Filsafat ini cukup di titik sini aja ya. Mungkin next selanjutnya kita bahas terkait filsafat juga, mungkin lebih dalam juga ya. Lebih seru lah istilahnya ya. Betul. Ini kita Ngopi Filsafat sedikit menambah pengetahuan kita bersama ya kan. Jadi teman-teman semuanya terima kasih. Semoga dapat memahami juga ya kan, karena Ngopi Filsafat ini bukan sekedar ngopi. Bukan sekedar ngopi, tapi juga berupa metafora lah ya. Metafora menambah pengetahuan masing-masing. Yang sekiranya tadi penasaran, ternyata sudah terjawab nih hari ini. Jadi seperti itu saja yang kami sampaikan. Ya, kita diskusikan bareng atau istilahnya partner berdiskusi lah gitu kan. Jadi tidak ada yang bisa seperti tadi, tidak bisa dipisahkan. Kita harus saling berelasi harus berelasi, saling bisa berdiskusi kembali mengenai ilmu filsafat. Terima kasih. Terima kasih Bang Ham. Terima kasih juga telah menonton kami di diskusi Ngopi Filsafat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang dimengerti oleh khalayak ramai. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.